Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Sekarang kita masuk di hari baru, hari Senin, tanggal 11 Mei 2020. Marilah kita mempersembahkan hati kita, pikiran kita, intensi kita kepada Tuhan, dan mohon Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita hari ini. Intensi khusus yang perlu didoakan, mohon bantuan Roh Kudus untuk anak yang mengadakan ujian hari ini, mulai hari ini tanggal 11 sampai tanggal 18 Mei, anak Feli. Kita berdoa untuk mereka yang sakit, untuk anak Kirana Mileta, adik Ing, adik Albina Serang, Titus Hadur, Dr. Iwan, Dr. Julensi, anak Prisut Prilly, dan Ibu Lili. Mohon berkat Tuhan untuk teman-teman yang punya usaha dan proyek. Semoga tangan Tuhan senantiasa menyertai mereka, melindungi segala pekerjaan mereka, dan semoga mereka selalu mengalami kesuksesan, keberhasilan dalam karya mereka. Kita berdoa untuk kebutuhan dari grup KBKN. Semoga Tuhan senantiasa menuntun semua anggota sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon berkat untuk semua anggota siraman rohani di mana saja berada, baik yang mendengar lewat video, klip atau YouTube, dan juga lewat audio. Dan mohon berkat istirahat kekal bagi Muhammad Hendi yang baru meninggal hari ini. Semoga Tuhan memberi dia istirahat yang kekal. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, memanjatkan semua doa, dan juga menerima tubuh Kristus dan darah Kristus, entah secara fisik atau secara rohani, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Roh-Mu Kau curahkan kepada siapapun yang penuh setia melaksanakan perintah-Mu. Kami mohon semoga kami menyayangi sabda-Mu dan meyakini bahwa disitulah Engkau mendampingi kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu waktu, orang-orang di Ikonium, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka, melancarkan suatu gerakan untuk menganiaya dan merajam Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah kedua rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya.
Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu pun melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan kurban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebijakan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, dimuliakanlah namamu. Ya Tuhan, dimuliakanlah namamu. Bukan kami, ya Tuhan, bukan kami, melainkan namamu lah hendaknya dimuliakan karena kasih dan kesetiaan-Mu. Mengapa para bangsa harus berkata, "Di manakah Allah mereka?" Ya Tuhan, dimuliakanlah namamu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku akan mengajarkan semuanya kepadamu. Ia akan menyatakan kepadamu segala sesuatu yang telah kukatakan. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu.
dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa mengasihi aku, dia harus mengikuti perintahku dan menjalankannya. Itulah pernyataan dari Kristus sendiri. Saya kira ini sangat manusiawi. Dalam keluarga sangat biasa bahwa ada anak yang begitu nakal, orang tua menyuruh, tapi mereka tidak mengikuti. Dan kadang-kadang orang bertua berpikir, ini jangan-jangan anak-anak saya tidak mengasihi aku, tidak mengikuti perintahku. Kadang-kadang ada yang berpikir begitu. Mengasihi seseorang baru kita rasakan kalau memang ada buktinya. Soal kasih atau cinta sesungguhnya bukan hanya soal perasaan. Soal kasih dan cinta sesungguhnya harus dibuktikan. Dan Tuhan sendiri sudah membuktikannya itu. Bagaimana cinta Tuhan terhadap kita manusia. Yesus yang dengan senang hati tinggal bersama Bapa dalam surga harus meninggalkan surga yang begitu indah, turun ke dunia yang penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Dia turun hanya karena cintanya kepada manusia. Dan selama dia di dunia mengalami begitu banyak penderitaan, tetapi dia tidak putus asa karena hanya didorong oleh cinta. Dari cinta Kristus betul diwujudkan dalam karya nyata. Dan kita semua tahu, bukan hanya ngomong tentang ajaran Tuhan, tapi dia juga menunjukkannya. Memberi kesembuhan kepada orang sakit, memberi makan kepada orang lapar, mengampuni orang berdosa, dan mati di salib demi keselamatan kita.
Dan juga dia memberi tubuh dan darahnya sendiri menjadi makanan rohani kita. Itulah cinta Tuhan. Cinta yang diwujudkan dalam perbuatan nyata. Pertanyaan untuk kita, apakah kita sanggup mewujud nyatakan cinta kita lewat perbuatan nyata? Tidak ada artinya kita ngomong tentang cinta, tapi kita tidak mewujud menyatakannya. Dan cinta sesungguhnya harus diwujudkan lewat perbuatan nyata. Tuhan mengajak kita sekalian hari ini untuk kembali melihat diri. Apakah saya betul mencintai Tuhan? Kalau betul mencintai Tuhan, apa yang saya buat untuk Tuhan lewat sesama saya? Kita tidak menunjukkannya langsung kepada Tuhan, tapi Tuhan hadir di dalam diri setiap pribadi. Kalau kita melayani mereka, itu berarti kita sudah melayani Tuhan. Kan dia sendiri sudah berkata, sewaktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Kita bertanya, kapan engkau lapar sampai engkau makan? Dia katakan, waktu itu engkau memberi dia makan, dan saya ada bersama dia. Mari kita berdoa supaya kita senantiasa mewujudkan cinta kita dalam perbuatan nyata setiap hari. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoa saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga persembahan roti anggur ini mengingatkan kami sekalian akan segala sabda Putra-Mu dan jasanya terhadap kami, serta membuat kami siap sedia mengikuti Dia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa. Kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada saat ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya, kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya, kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru, putra-putri cahaya, dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman, dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermarah memuliakan keagunganmu, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakan umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Tuhan berkatilah kami semua, baik yang kami hadir secara fisik maupun secara rohani. Berkatilah mereka yang mengadakan usaha sepanjang hari ini. Semoga usaha mereka tetap berhasil. Jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan. Semoga
mereka mendapat kekuatan dan kalau boleh kesembuhan daripadamu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada anak Feli yang mengadakan ujian hari ini, juga bersama teman-teman yang lain. Dan bantulah mereka yang mengadakan kesulitan di saat-saat ini. Ingatlah pula akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kami ingat secara khusus seorang teman yang meninggal tadi pagi. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Mari kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudariku yang terkasih, tubuh dan darah Kristus ada di tengah kita. Ada yang menyambutnya secara fisik, jasmani. Kami yang hadir secara fisik di sini. Tapi ada yang menyambutnya secara rohani. Pada kesempatan ini, mari kita berdoa. Semoga tubuh dan darah Kristus juga mengunjungi mereka-mereka yang mau menerimanya secara rohani pagi ini. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, dengan perantaran Roh Kudus, Sabda yang menghidupkan, berkenanlah tinggal dalam diri kami. Maka kami akan menikmati hidup bersama Engkau di dunia, selama masih Kau beri kesempatan. Selama kami masih Kau jaga dan Kau lindungi berkat cinta kasih-Mu kepada umat manusia. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang kami sambut. Dan semoga Engkau senantiasa menuntun kami semua, memberkati mereka yang sakit, dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang sudah meninggal dunia, dan berilah kekuatan serta hiburan bagi yang ditinggalkan. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan segala aktivitas kita hari ini dan orang-orang yang kita doakan pada misa ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diputus. Amin. Salam dari Noviciat SPD Kubu Ruteng.